Kami, Partai Demokrat, baru saja melaksanakan silaturahim dengan sahabat-sahabat kami dari PKS. Jadi menurut saya nggak ada yang ingin bergabung dengan Nasdem setelah PKS dan Demokrat ini menghindar. Mereka yang kritis dengan keputusan Nasdem gerak cepat menghukum partai tersebut dengan cara meninggalkannya. Soal pengalaman ya, latar belakang yang ada, mungkin Demokrat tidak akan ke Ganjar. Tapi kan ada Prabowo. Ya mungkin bisa jadi PKS kembali lagi seperti dulu, Demokrat gabung lagi dengan Gerindra. Memberikan apresiasi juga kepada Pak SBY yang sudah dengan jelas mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres. Tapi saudara, itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita berpandang. Ada juga survei yang mengatakan setelah mencapreskan Anies, Nasdem turun. Dia akan gabung dalam perahunya Mas Anies dan Pak Bang Surya. Gak ada. Kita akan tahu sendirilah siapa sih yang mau berhadapan dengan Pak Jokowi. Apakah masih ada harapan bagi Nasdem? Atau semakin banyak lagi yang lari? Meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapin. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah? Kira dibantah oleh pimpinan Nasdem. Mau main dua kaki Om Bewok. Karena dianggap bahwa saya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Beraneka ragam tambah kami itu. Siapa? Coba kita tanya. Ya kan? Luhut udah pakai jaket kuning itu. Ya kan? Nah, itu apa lagi tuh Bang? Kode apa lagi? Ya kalau kita lihat lah, kalau Soeharto udah begitu, yang lain kan bisa. Ya kan? Jadi saya melihat bahwa orang rasional aja lah mereka, ya kan? Agak berat berhadapan dengan Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang menggoda kita, ada yang memang mencoba bagaimana ketangguhan, semangat dan jiwa, konsistensi Partai Nasdem, boleh-boleh saja. Cuman makan siang aja, koalisi belum, ya kan? Udah 90% gitu. Kemudian tiba-tiba PKS udah punya calon baru pula, Aher misalnya. Nah ini kan ada 2 calon wakil presiden nih. Milih AHY di sini marah, milih Aher AHY-nya nggak mau misalnya, ya kan? Atau tersinggung, gimana nih? Manuver PKS dan Demokrat saat Surya Paloh di luar negeri, koalisi perubahan mulai goyang. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri mengadakan pertemuan di kediaman SBY Cikeas, Bogor, Rabu 21 Desember. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan keduanya berbincang hangat selama 2 jam sejak pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Rifki, pertemuan kedua tokoh itu didampingi sejumlah elit kader partai masing-masing. Ini silaturahim antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam perjuangan politik ke depan, kata Rifki Harsha dalam keterangannya Kamis 22 Desember. Rifki mengungkapkan SBY dan Salim Segaf membahas dinamika politik dalam negeri, salah satunya soal wacana penundaan pemilu yang kembali dimunculkan beberapa waktu belakangan. Kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian internasional, kata Sekjen Demokrat itu. Ini termasuk isu penundaan pemilu yang belakangan diembuskan lagi, ujar dia. Adapun Demokrat dan PKS merupakan partai politik oposisi pemerintah yang tengah menjajaki pembentukan koalisi bersama Partai Nasdem. Namun ketiga parpol sampai saat ini belum mendeklarasikan terbentuknya koalisi tersebut. Nasdem telah resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara itu Demokrat dan PKS mengusulkan calon wakil presiden. Demokrat mendorong agar Anies berpasangan dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan PKS mengajukan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Tanpa Surya Paloh, juru bicara PKS Pipin Supian
Sopian menyampaikan pertemuan antara Salim Segaf dan SBY tak melibatkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pipin menyatakan tidak adanya Surya Paloh dalam pertemuan di Cikeas, itu lantaran Ketua Umum Partai Nasdem tersebut kini tengah berada di luar negeri. Ya, karena dia Surya Paloh ada di luar negeri atau sedang tidak ada di tempat, tutur Pipin ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 23 Desember. Menurut Pipin, tak ada masalah antara Demokrat, PKS, dan Nasdem. Pertemuan dengan Surya Paloh pun tengah direncanakan, namun Pipin belum dapat memastikan kapan waktu pelaksanaannya. Kami cari waktu yang pas, kami juga akan silaturahim. Mudah-mudahan antara Pak Salim dan Surya Paloh, saya kira ini masalah momentum saja, kata dia. Pipin juga mengungkapkan bahwa PKS bakal mengumumkan figur calon presiden capres yang dipilihnya. Deklarasi itu baru bisa berlangsung setelah musyawarah Presiden PKS Ahmad Syahiku bersama para anggota Majelis Syuro. Mudah-mudahan ada tahun baru, ada capres baru, kata dia. PKS, Demokrat, dan Nasdem mengaku sudah membentuk tim kecil untuk membicarakan soal pembentukan koalisi. Meski belum mencapai kesepakatan, ketiganya telah memberi nama koalisi mereka sebagai Koalisi Perubahan. Memastikan sikap Anies dan Nasdem menanggapi pertemuan dua tokoh partai itu, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakem, Ari Junaidi, menilai Demokrat dan PKS tengah melihat sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem terkait figur calon wakil presiden. Sebab hingga kini Anies yang diberi kelulusan oleh Nasdem untuk memilih cawapres belum menentukan siapa figur yang akan mendampinginya. Pada saat yang sama, Demokrat dan PKS yang sama-sama memiliki figur yang hendak diajukan sebagai pendamping Anies dinilai berada dalam situasi ketidakpastian. Hanya ingin memastikan keteguhan kedua partai menghadapi drama yang dimainkan Anies maupun Nasdem, kata Ari kepada Kompas.com pada Jumat. Tidak terlepas dari nasib keduanya yang di PHP pemberi harapan palsu, Anies dan Partai Nasdem selaku komandan Koalisi Perubahan, ujar dia. Kecemasan Demokrat dan PKS menurut Ari cukup dimaklumi, sebab pada saat ini muncul sosok mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang disebut Nasdem miliki tempat istimewa di partai tersebut. Adapun nama Andika sebelumnya sempat muncul dalam bursa bakal capres yang hendak diusung Nasdem. Nasdem sendiri beberapa waktu lalu sempat munculkan opsi agar pendamping Anies berasal dari figur non-partai politik. Ketidakjelasan Anies dan sikap lepas tangan Nasdem soal cawapres tentu membuat galau SBY maupun petinggi PKS, ungkap dia. Adapun hingga saat kini Koalisi Perubahan belum dideklarasikan. Salah satu penyebabnya adalah belum sepakatnya ketiga parpol menentukan figur cawapres.